Let's talk together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ed Media. Selamat datang di Ed Talks. Kali ini ada bintang tamu yang sangat istimewa, Dea. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita ini sering ketemu. Ya, bisa dibilang teman, tapi kurang dekat. Mau Jadi saya tuh teman mau tahu nama lengkap. Dea Novianti, Jadi asal asal Pinang. Pinang ya. Pinang baru ya. Pinang Baru. Jadi sahabat Ed Media, Dea ini teman saya, suaminya juga teman saya juga, bisa dibilang teman. Jadi karena sudah punya suami, Ya. jelas sahabat Ed Media nggak boleh macam-macam. Jadi biasanya kalau teman yang jomblo, bintang tamu yang jomblo, saya suruh komen di bawah nanti. Gitu. Tapi ini tidak bisa karena sudah punya suami dan satu anak mama muda. Oh, udah ya. Anak berapa? Satu baru, umur 8 bulan. 8 bulan. Siapa namanya? Davi. Oh, nanti ya Instagram Dea juga, Davi juga punya Instagram sendiri. Yes. Nanti kita cantumkan di bawah ini. Oke, kita hari ini mungkin ya ngobrol-ngobrol santai, ingin mengenal satu sama lain. Juga ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan. Iya. Jadi nama lengkap tadi udah, terus orang tua sehat? Orang tua alhamdulillah sehat. Sehat. Orang tua jadi tinggal di? Pinang. Tinggal di Pinang. Udah tua banget ya. Di sini sama Pak Bos. Di sini sama suami. Iya, Pak Bos ya. Terus umur? Umur siapa tuh? Umur saya 24 Hmm. tahun. Berarti nikah kemarin 23? Ya. Nikah umur Masuk muda, nikah muda. Tidak bahwa daripada pacaran lama-lama tapi tidak jadi, tapi lama kan pacaran. Oh enggak, pacaran cuma 3 tahun aja. 3 tahun, prosesnya lama loh. Pertama kita ketemu, saya tuh tahu dirimu dan dirinya itu kan dulu waktu saya masih punya usaha burger pernah datang. Iya, betul. Pernah beli, waktu itu masih di Adira ya. Waktu itu masih di Adira sampai ke Informa. Oh, sekarang di Informa. Iya. Informa bagian Sales eksekutif. sales eksekutif. Iya. Ya, guys. Belanja di Informa cari saya aja. Boleh nih nanti bos Informa say hi nanti coba tuh nonton. Oh, iya. Teman-teman di Informa. Oke, itu kegiatan berarti selain ibu rumah tangga juga kerja di Informa. Dan Iya. gimana bagi waktunya? Bagi waktunya ya harus ekstra ya. Soalnya kerjanya kan lumayan panjang nih jamnya. Jadi jam 8 pagi ketemu jam 8 malam untuk kerja aja. 12 malam. Pasti biasa di rumah masih ada yang dikerjakan nggak? Ya ada. Masih. Belum lagi nyiapin makanan Davi, belum lagi mandiin Terus Davi. dititipin dengan Kalau saya kerja sama mbahnya, Oh, sama ini ibunya mertua, ibunya mertua, ibunya ya, suami. mertua kan juga ibu. Iya betul. Baiknya kayaknya kita nggak mungkin harus dibiasakan kali ya, kalau mertua ya tetap ibu aja paling. Iya. Mungkin kalau orang tua yang mana? Orang tua istri. Istri, orang tua suami. Tapi orang tua saya juga gitu, atau orang tua Iya, suami. Jadi pastinya. kalau bisa kita ya karena kita sama-sama sudah berumah tangga, jadi kayaknya coba belajar gitu. Terutama saya pribadi, ya orang tua gitu sendiri. Iya betul. Jadi nggak kesulitan loh bagi waktunya ya. Kan apa sih keluh kesahnya bagi waktu antara karir dan ibu rumah tangga? Aduh, sangat sulit ya. Sangat sulit. Berarti kerja total udah berapa tahun? Di Informa 3 tahun. Total semuanya. Di Informa ya. Di 3 Informa tahun. 3 tahun, di Adira setahun, di Indosat setahun, pernah di minimarket setelah lulus setahun. Hampir 6 tahun. Berarti ketika ya sebelum nikah udah kerja, pas berarti pun waktu hamil tuh kerja juga masih kan? Waktu hamil kerja. Berarti di Informa waktu itu. Iya di Informa. Pas mau melahirkan cuti 3 tahun, 3 bulan. 3 tahun tuh Maaf. di drop out. Cuti. Oh, cuti 3 Iya, bulan. cuti melahirkan. Gimana kegiatan di Informa? Kegiatan di Informa ya masih sama sih, yang namanya sales eksekutif ya. Jadi target itu pasti ada. Jadi setiap hari kejar target, setiap bulan kejar target, hari-hari target. Kalau nggak tercapai itu gimana? Ada hukuman atau potong gaji gitu nggak? Potong gaji enggak, hukuman mungkin. Bentuknya? Jadi bentuknya itu kita observasi. Jadi di mana-mana itu kan kita kan kalau manajer itu pasti berangkat awal, datang awal daripada karyawan karena dia melakukan observasi ke seluruh rantai. Nah, jadi normalnya karyawan masuk jam 8:30. Jadi si duty manager itu udah datang jam 8
8 kayak gitu. Jadi kita ikut karena kita nggak capai target, kita harus ikut observasi. Jadi jam 8 kita harus di kantor juga. Kayak gitu aja sih. Potong gaji nggak ada, alhamdulillah. Selama pandemi juga nggak ada potong gaji, juga nggak ada. Tapi tetap berkurang kalau pandemi. Berkurang enggak, cuma paling main di insentif aja. Insentif tertahan. Tapi kalau gaji pokok tetap diberikan. Kalau penjualan? Menurun pasti. Menurun pasti. Berapa persen? Menurunnya sekitar 40% ada waktu PPKM darurat, itu sempat toko tutup. Jadi jadi kan nggak ada pemasukan kan. Kalau ngarakan online ya, tahu sendiri orang Pontianak itu sukanya lihat barang bagus beli. Lihat barang bagus beli. Jarang tuh yang online lihat beli. Kalau nggak salah ya Informa ada aplikasi sendiri. Ada. Informa juga ada, Instagram ada, Facebook ada. Bisa langsung tanpa perlu online yang lain. Bisa banget. Semua sekarang bisa ya. Iya semua sekarang bisa asal ada buat saja. Canggih banget dah sekarang mah. Berarti mungkin kalau selama di Informa keluh kesahnya mungkin kalau nggak sampai target, pernah nggak sih ketika di Informa atau kerja lah secara umum, pernah nggak sih sampai ada satu titik kayaknya udah capek, apalagi anak masih baby kan? Wah, ada banget. Kalau sakit itu kadang kalau dilema kan sakit. Pernah ini nggak ketika masuk kerja anak sakit, pernah nggak sampai kerjaannya berantakan? Langsung izin pulang. Oh bisa. Alhamdulillah Informa kalau misalnya ada anak sakit, Pak, saya izin pulang, anak saya sakit. Oh iya silahkan, nggak dipersulit. Ada ininya sih, jadinya jatuhnya nanti keperluan pribadi. Iya, izin anak sakit juga bisa. Apalagi kalau kita yang sakit lebih bisa. Oh iya. Yang penting ada surat keterangan. Apalagi kalau kena COVID. Harus berhenti. Iya benar. Tapi yang paling capek itu jalan rasal ya. Jalan. Soalnya PP tahu sendiri kan yang udah pernah kerasal jalan rasal kayak gimana. Oke, silakan pemerintah yang terkait untuk membetulkan jalan Rasal Jaya di Kabupaten Kuburaya. Mohon ya segera. 1 jam. 1 jam, yes. 1 jam pulang pergi 2 jam. Kalau berarti keluar kerja jam 8 malam. Kan masuk kan jam 9 kalau masuk pagi. 9 pagi. Otomatis jam 8 saya udah harus berangkat. Enggak pulang selesai di Informa jam? Selesai di Informa jam 8 juga. Malam. Tapi sampai keluar, jam 9. Iya, tapi keluar nggak pas jam 8. Biasanya jam 8:10, jam 8:15, bahkan setengah 9. Mau disiap-siapkan gitu lah. Iya, betul. Sampai rumah setengah 10 udah masuk. Kalau masuk malam nyampe rumah setengah 11 lah. Itu nggak bisa itu badan kayak apa tuh ya? Aduh, hancur dah. Jalan rasal kayak gitu, apalagi kalau hujan, aduh, nangis pun nggak tahu orang. Berarti kalau pengalaman kerja udah lama lah pastinya sebelum nikah, kayaknya memang. Jadi sahabat Nvidia, kalau saya lihat teman saya ini Dea, ini kalau bisa dikatakan Wonder Woman. Sebelum menikah, kalau sekarang mungkin Wonder Mom. Strong woman loh ini. Jarang loh. Jadi sahabat Nvidia kalau mau cari istri, cari pacar tuh cari yang strong. Maksudnya bukan berarti dia harus bisa angkat barbel, lari, laju, tapi dalam menjalani sesuatu tekun, ulet. Jadi kadang tuh saya, ini pas nih karena kita sama-sama sudah berumah tangga. Kan banyak keresahan atau banyak orang menganggap kalau pernikahan itu kan pembatas segalanya, kan? Penghalang segalanya. Ternyata tidak kan, dia sendiri membuktikan. Tidak. Berarti Pak Miswa pun slow ya? Slow ya. Kita sama-sama tahu karena kita teman dekat. Waduh, itu manusia sangat. Alhamdulillah sih dapat suami asli super the best lah pokoknya. Sabar tapi. Oh sabar banget. Sabar banget. Dari hamil, melahirkan sampai sekarang punya anak. Kalau misalnya saya yang capek, ya udah istirahat. Jadi saling gantian lah. Kan sama-sama kerja juga kan? Iya, sama-sama kerja juga soalnya. Hebat. Kadang mungkin ini kan kunci kenapa orang bisa broken home atau sering konflik karena kurang pengertian ya. Iya betul, kurang pengertian. Kalau saya lihat ini, saya termasuk respect loh sama kalian tuh, walaupun saya lebih dulu berumah tangga, kalian baru. Ini kok keluarga kok slow gitu loh. Kok santai, mana-mana santai, ini kerja, sana kerja. Iya, bawa santai aja. Kalau dibawa pusing ya juga stres sendiri kan, jadi imun menurun, kena COVID, bisa mati. Tapi sering sih jalan-jalan, kok makin kurus. Nah itu mau saya tanya juga sih. Iya, ya namanya saya PP. Jam kerjanya panjang. Juga. Di rumah ngurus anak juga.
Nah, bukan berarti kurus itu tidak bahagia ya teman-teman. Banyak kok orang gendut nggak bahagia, tapi bukan masnya ya. Itu kayak hidupnya kita tuh Itu agak nggak benar. berisi tapi mungkin tidak bahagia hidupnya. Nggak benar ya. Jadi kurus itu bukan tidak bahagia. Tapi karena kesibukan. Iya, Tapi benar. gimana? Happy lah ya. Happy, Udah punya alhamdulillah. suami yang sabar. Oh, sabar banget. Apa maksudnya? Tapi memang kalau dari segi cita-cita apa sih? Cita-cita saya sebenarnya itu guru ya. Oh. Ada alasan nih kenapa saya pengen jadi guru. Jadi sebelum kita ketemu guru, sebelum kita ketemu dokter, sebelum kita jadi insinyur, sebelum kita jadi profesor, kita ketemunya adalah guru. Betul? Betul. Hanya di ruang. Enggak usah disebutkan itu aplikasi kita kayak. Tapi nggak kesampaian jadi guru. Jadi Tapi saya waktu kuliah kan? nggak sempat kuliah, sempat daftar, tapi saya nggak jadi ambil kuliah. Adalah ini masalahnya pada waktu itu. Soalnya ayah juga udah tua, nggak mampu. Takutnya nanti malah putus di tengah jalan. Daripada putus di tengah jalan, mendingan saya nggak usah. Oh berarti cocoknya dia ini gabung sama Denny sama Wendy. Denny Wendy? Cagur. Oh, Calon guru tapi mereka jadi pelawak. Ini malah jadi wanita karir. cari. Jadi sementara jadi guru anak sendiri dulu lah ya. Iya betul. Jadi guru sendiri. Tapi masih ada cita-cita pertama masih jadi guru. Masih ada kepengen untuk mengejar itu atau buka bimbel? Pernah ngomong sih sama suami saya, aku kuliah lagi ya. Gak usah dia bilang kan. Langsung? Kerja. Gak usah lah dia bilang kan. Mungkin dia lihat dari pengalaman dia ya. Suami kuliah 7 tahun. Belum selesai. Udah. Oh udah selesai cuma. Baru selesai. Oh baru selesai. Perawat. Perawat. Oh perawat. Perawat. Tapi nggak jadi perawat nih. Nggak mau. Nggak tahu sih. Belum lah nanti kan Belum. bisa meniti karir kan. Iya betul. Oh pernah mau kuliah lagi tapi kalau misalkan jadi guru mau guru apa ya? Saya pengen jadi guru SD. Jadi semua bisa ya. PGSD atau PGSD PGSD, gitu lah ya. ya. Oh, guru SD. Guru SD. Ya nggak apa-apa lah. Tapi misalkan walaupun udah banyak aplikasi belajar online, walaupun mungkin boleh dicoba kayak maknya, Maknya? orang rumah, maksudnya istri Oh saya kan. istri ya. Kan Gimana tuh? FKIP Sosiologi Untan. Alhamdulillah lulus walaupun agak mengaret karena saya kawinin dia ketika dia belum selesai. Oh. Nah, jadi sempat ya itulah jeda. Jadi ketika hamil 4 bulan baru seminar, udah punya anak sekitar umur 3 tahun baru wisuda kemarin 2019 Agustus. Gak Akhirnya masalah sih. pengen juga jadi guru cuman honor pun belum. Jadi paling ngajar keponakan. Ngajar Ngajar ponakannya. keponakan ya anak sendiri juga. Jadi bukan berarti kan kita menganggap sepele. Kadang kan jadi pertanyaan template. Kok kuliah FKIP seharusnya jadi guru, kok nggak ngajar, kok nggak honor. Pertama pertimbangan pasti banyak kan, anak, terus Iya, ya gaji kan dia tahu Itu yang ngomong siapa ya? Orang-orang kah? Ya mungkin dia Tetangga? orang-orang Oh, nggak usah didengerin. orang-orang tolol yang punya otak, Nggak usah udahlah didengerin. otaknya kecil nggak dipakai lagi. Aduh, nggak usah dengerin ah. Jadi cita-cita lain selain guru mungkin ada pengen bisnis, jualan, osok-osok gitu. Pengen sebenarnya, pengen usaha. Apa Cuma yang bentuknya? namanya orang usaha itu kan pasang surut. Iya. Ya takutnya kita nggak mampu terus tumbang. Oh gitu. Iya, belum sih, belum. Belum. Tapi kepikiran apa? Kepikiran sih saya mau all shop sih, All mau shop buka ruko. Ya, Hah? buka ruko jualan Oh, ruko. baju. ah. Oh, baju. Soalnya kata orang kalau misalnya mau usaha itu harus dimulai dengan hobi. Ya betul saya setuju kalau Saya itu. tuh suka fashion ya, baju-baju, jilbab itu saya suka. Oh iya. Siapa tahu bisa kan dimulai dari situ. Oh, oke, it's okay. Cuma Kita ya butuh modal. Jadi Kita nggak tahu rezekinya. Jadi kalau banyak saya kalau di searching YouTube, explore kalau saya biasa sering nonton untuk motivasi itu ada namanya stand up comedian Panji Pragiwaksono. Jadi dia sering sharing. Kebahagiaan terbesar adalah kita bisa hidup dalam apa yang kita sukai. ya betul, itu betul sekali. Tapi itu tadi kan banyak fansnya yang nanya bagaimana kalau saya mengusaha tapi belum ada modal. Ya itu tadi kita kerja tapi dari hasil gaji kita sisihkan untuk dia coba mungkin boleh kan Usaha. untuk usaha apa yang senangi fashion mungkin fashion kan up to date ya, Ya, kayaknya masih menjanjikan lah sampai ke depan. Insya Allah. Sebenarnya mungkin kalau usaha tuh apapun ya kayaknya Apapun kan sih. menjanjikan asal Menjanjikan asalkan ulet aja kitanya. ulet ya bukan ulat. Ulet ya. Yang namanya Ulet. orang usaha, apalagi kalau misalnya online tuh harus sering-sering ngepost. Jadi kan orang lihat sekali skip,
Tapi waktu dia butuh, itu dia pasti, oh iya ya si ini jual ini loh. Yang Oh iya ya si ini nge-post jual pasti. ini loh. Aduh, nanti tenggelam dong kalau nggak di-post. Selain masuk. Tapi kalau hobi selain itu kan cita-cita, kalau Cita-cita. hobi sehari-hari apa? Hobi itu sebenarnya saya tuh olahraga ya. Dulu sih. Oh. Dulu Oke, sih. sahabat media, udah saya bilang ini Wonder Woman, Wonder Mom, olahraganya futsal. Futsal ya. Dulu Oh, SMA tuh suka main futsal. Jadi ikutlah turnamen gitu. Oke, hobi futsal. Selain olahraga futsal, badminton, Suka apa lagi? volley? Oh, volley. Jadi banyak menguasai olahraga. Oh. Bisa sih, cuma nggak bisa-bisa benar. Tapi sekarang kan kalau sepak bola kan cewek lagi, masuk sepak bola cewek kan lagi naik. Nah ya. Aduh. Tapi kayaknya udah capek ngurus Capek anak kan. ya. Oke, Dea, mungkin sampai di sini saja. Tapi biasa di Red Talks. Jadi sebelum kita tutup ada pertanyaan cepat. Jadi dari tim Ed Media kita kasih judul namanya Fast and Furious Question. Jadi dijawab cepat dan ngegas. Bisa dan cepat ngegas. dan ngegas, nggak boleh jeda nih. Harus nggak boleh mikir. Oh wow. Kalau salah jawab gimana nih? Oh, Pak. Jadi ini pertanyaan jangan overthinking, jawab saja, tidak ada bermaksud apa-apa. Oke, bisa dimulai? Ah, siap. Sip. Siap. Dea, Fast and Furious Question. Shopping sepuasnya atau keliling Indonesia? Keliling Indonesia. Alasannya? Suka hal-hal baru ya. Oh, suka explore ya. Explore. Terus, ya walaupun udah bersuami, tapi ini hanya untuk games. Oh. Suka, kalau suami ini suka putih atau eksotis? Eksotis sih. Eksotis sebenarnya. Tapi putih ya. Tapi nama Nggak suami apa-apa. putih. Oke, lebih cepat dan lebih ngegas. Botak atau keribu? Kribo. Gondrong lah boleh juga. Gondrong. Oh, boleh. Jangan botak. Tapi kalau botak keren loh, kayak Deddy Kobuzer mungkin kan Oh no ganteng. no no, nggak suka. Oke. Terus tinggi atau sedang? Tinggi. Masuk yang di bawah. Tinggi juga ya. Iya. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum ditutup. 2 anak atau lebih? 2 anak. Oh, 2 anak cukup. Sesuai dengan program pemerintah mendukung. Oke, yang terakhir, kalau disuruh memilih Dea, karir atau ibu rumah tangga? Karir. Oke, kita tutup saja. Kita nggak usah kita bahas. Oke. Let's talk together.